Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Minhatul Maula dari kelas 1143 asal sekolah SMA Negeri 1 Wanasari. Absen saya 10. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurban. Seperti yang kita ketahui, berkurban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Sejarah berkurban itu diambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya, yaitu Ismail. Hari Raya Kurban termasuk dari dua perayaan besar dalam agama Islam. Setiap tanggal 10 Zulhijjah berdasarkan penanggalan Hijriyah, umat Islam di seluruh dunia memperingatinya sebagai Hari Raya Idul Adha atau sebagai Hari Berkurban. Setiap tahun pada hari ke-10 bulan Zulhijjah itu kaum muslim diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kambing atau domba, sapi, dan unta umumnya dijadikan hewan kurban. Dalil tentang kurban dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sejarah kurban berhubungan dengan perintah Allah yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim termasuk nabi terbaik yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Diceritakan Nabi Ibrahim telah lama mendapatkan kehadiran seorang anak. Sampai Ibrahim menua, ia tak kunjung memiliki keturunan. Maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya dianugerahi anak keturunan yang soleh. Doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, ya anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang saleh. Surat As-Saffat ayat 100. Karena sesungguhnya dalam berdoa, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istri keduanya yang bernama Siti Hajar akhirnya mengandung. Kemudian lahirlah putra pertama Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Surat As-Saffat ayat 101. Nabi Ibrahim tentu senang dengan kelahiran Ismail. Ia amat menyayangi putra pertamanya ini. Namun tak berselang lama setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Keduanya bermukim di suatu tempat yang kelak di sana akan dibangun Ka'bah. Kota Mekah adalah negeri padang pasir yang tandus, dengan matahari terik menyengat, tak ada pepohonan dan sumber air, hanya batu dan pasir sejauh mata memandang. Karena keadaan Mekah yang demikian itu, Siti Hajar menjadi risau. Bagaimana mungkin ia akan hidup berdua di tempat seperti itu bersama Ismail yang masih bayi? Siti Hajar pun menangis sedih. Ia tak sanggup jika harus ditinggalkan oleh Ibrahim di sana. Namun Ibrahim tak bisa berbuat apa-apa sebab hal itu sudah menjadi perintah Allah. Dengan berat hati, Ibrahim terpaksa meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang gersang. Ia lalu melanjutkan perjalanan. Tatkala kedua orang kesayangannya itu telah hilang dari pandangannya, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah memberikan keselamatan dan perlindungan kepada mereka. Maka tinggallah Hajar dan putranya di kota Makkah yang tandus hingga suatu ketika persediaan bekal yang dimilikinya habis. Hajar lapar dan kehausan yang menyebabkan air susunya menjadi kering. Ismail yang masih bayi pun menangis karena tak bisa menyusu. Hajar bingung dan kalut. Ia berlari ke sana kemari berusaha mencari sumber air di sekitar mereka. Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Dari Bukit Safa, ia melihat sumber air nampak ada di Bukit Marwah. Kemudian berlarilah Hajar ke Bukit Marwah. Setibanya di sana, yang disangka air ternyata cuma bayangan. Ia terus berlari bolak-balik Safa dan Marwah sebanyak 7 kali.
Hajar pun kelelahan, lalu ia mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis dan meronta menghentak-hentakkan kakinya. Tiba-tiba di dekat kaki Ismail muncullah sumber air yang memancar. Hajar senang, bukan kepalang. Ia pun berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Dengan tergesa, Hajar segera menampung air itu. Ia sangat bersyukur di saat-saat gentingnya ternyata Allah menurunkan pertolongan. Seiring berjalannya waktu, Ismail tumbuh menjadi anak cerdas, soleh, dan berbudi baik sesuai doa yang dipanjatkan ayahnya. Ketika Ismail beranjak besar, datanglah sebuah perintah dari Allah kepada Ibrahim. Perintah yang hendak menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan Ibrahim serta kesabaran Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Melalui mimpinya tersebut, ia diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Ibrahim pun menjadi teramat sedih. Bayangkan saja anak yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya sekian lama harus disembelih oleh tangannya sendiri. Sungguh berat ujian diterima Ibrahim. Namun bagaimanapun perihal mimpi itu tetap diceritakan Nabi Ibrahim kepada sang anak. Lalu Ibrahim menanyakan bagaimana pendapat Ismail. Untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan anak, beliau tidak serta-merta main perintah. Ia bahkan meminta pendapat si anak lebih dulu. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Surat As-Saffat ayat 102. Hal ini mencerminkan demokrasi dalam keluarga yang sayangnya tidak banyak diterapkan dalam keluarga masa kini. Kebanyakan orang tua dengan egois memutuskan sendiri hal besar yang berpengaruh pada masa depan anaknya. Respon yang diberikan Ismail pun sungguh di luar dugaan. Ia menerima perintah tersebut dengan rela hati. Tentang kesabaran Ismail ini, Allah memujinya dalam Al-Quran. Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan. Ismail pun dibaringkan. Dengan mata basah berlinang air mata, Ibrahim memegang pedang yang sudah disiapkan. Ketika Ibrahim telah meletakkan pedang di leher Ismail, datanglah malaikat Jibril. Ia menggantikan Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Surat As-Saffat ayat 103-105. Nabi Ibrahim memberikan kita teladan yang berharga. Ia ikhlas dan sabar menerima perintah untuk menyembelih putranya sendiri, sehingga Allah menggantikannya dengan seekor domba. Ibadah kurban adalah simbol bagi setiap muslim untuk menyembelih dan mengorbankan kecintaannya terhadap hal duniawi agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sejarah kurban dalam Islam yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Semoga cerita tentang sejarah kurban ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua.